Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia Ustazah Yuliani dan timnya, Ustazah Darin Nafia selaku Kepala MI Perwanida Blitar. Juga kami ucapkan selamat kepada kalian anak-anak hebat siswa MI Perwanida Blitar dan juga kepada orang tuanya yang penuh semangat. Sebenarnya kalian ini sudah menjadi juaranya yang sudah berani tampil mengasah talenta. Jujur, kami merasa kesulitan untuk menentukan siapa pemenangnya. Namun, saya Ustazah Agustin Istiqlal dan Ibu Yuli Widayanti SPD dari MTSN 2 Kota Blitar selaku juri lomba puisi harus menentukan siapa juara-juaranya. Kami mohon maaf kepada yang belum juara, dan pada kesempatan ini akan diberikan evaluasi oleh Ibu Yuli Widayanti agar tahun depan lebih baik dan baik lagi. Nah, siapakah sang juara lomba puisi dalam rangka memperingati Bulan Bahasa di MI Perwanida Blitar tahun 2021 ini? Kepada Ibu Yuli Widayanti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta lomba baca puisi MI Perwanida tahun 2021-2022, sebelum kami umumkan siapa yang menjadi pemenang, siapa yang menjadi juara, akan diberikan ulasan. Penilaian dari Dewan Juri. Aspek penilaian dalam lomba meliputi ekspresi, artikulasi, vokal, dan intonasi. Untuk penjiwaan, bagaimana kalian bisa menjiwai puisi, bisa membacakan sebuah puisi yang nantinya isinya bisa tersampaikan pendengar. Salah satu contohnya seperti dalam puisi berikut yang berjudul Pemuda dan Merah Putih karya Elivia Taraka. Itu kalian terlebih dahulu memahami isi dan makna kandungan yang ada dalam puisi tersebut. Paling penting dibaca berulang-ulang. Setelah itu beri tanda-tanda mana yang perlu diberi penekanan, mana yang mempunyai arti, baru kita bisa menghayatinya. Yang kedua, ekspresi, mimik ataupun air muka. Mimik disesuaikan dengan isi puisi. Banyak sekali dari para peserta, misalkan puisi judulnya Pemuda dan Merah Putih, tetapi cara membawakannya tanpa ada ekspresi, lemah, bahkan untuk nada suara, nada-nadanya itu tidak terdengar di situ. Yang kedua, gestur atau gerak tubuh sangat penting. Perlu kalian ketahui, setiap kata ataupun kalimat tidak semuanya perlu ada gerakan. Tetapi anak-anak kebanyakan setiap kali berkata tangan begini, pemuda di sana, kalian, tidak semuanya harus ada gerakan. Berikutnya untuk artikulasi, ini sangat-sangat penting. Artikulasi artinya pelafalan, kejelasan pengucapan, volume harus bisa. Mana kamu menentukan yang keras dan mana yang pelan. Tidak semuanya dikeraskan. Bahkan pada saat ada kata yang perlu dikeraskan
tetapi tidak kalian keraskan. Contoh, di sini ada beberapa kata merdeka. Pada bait pertama ada sebelum merdeka, tapi anak-anak tidak. Bait pertama langsung naik sebelum merdeka. Nah, itu salah. Kalau di tengah-tengah ada kata merdeka, 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 itu baru ada penekanan. Di situ ada penekanan. Jadi di mana ada harus penekanan keras, mana harus lembut. Begitu juga kata Tuhan. Tidak semuanya kata Tuhan itu dibunyikan keras. Tuhan. Nah, itu tidak pas. Di sini banyak sekali kata-kata Tuhan. Judul puisi Ibu tersayangku, di situ ada ya Tuhanku. Tetapi kebanyakan anak-anak ya Tuhanku. Itu tidak pas karena di sini isinya memohon ya Tuhanku. Pelan tapi tebal. Nah, di situ bagaimana caranya? Itu banyak berlatih. Berikutnya yaitu intonasi. Intonasi itu penekanan tinggi rendah. Tinggi rendahnya di mana, tebal tipisnya di mana. Kebanyakan semuanya ditebalkan. Ada kata merdeka tebal semua, ada kata Tuhan tebal semua. Nah, itu harus bisa memaknai dulu. Terus pengucapan. Contoh di puisi Indonesia Jaya ada kata samudera, tapi anak-anak pengucapannya selalu samudra. Itu salah penilaiannya. Ada lagi kata dan handai taulanku. Anak-anak kalau berbicara handai tulanku pakai u, padahal di situ ada a. Di situ. Yang paling parah lagi sering dibunyikan yaitu negeri. Yang betul adalah negeri. Itu. Lalu yang perlu berlatih dan perlu latihan yaitu kata-kata yang membuat kalimat kalian itu bertumpuk-tumpuk. Contoh, dengan peluh bercucuran. Karena kamu mungkin sedikit grogi, kata bercucuran itu cu yang kedua pasti hilang. Kalau tidak begitu menumpuk. Bercucuran, bercampuran, itu satu kalimat. Di situ luluh lantak. Kebanyakan bunyinya luluh lantak, hanya hilang. Berikutnya lagi pemenggalan dalam satu kalimat. Contoh dalam puisi Pemuda dan Merah Putih. Bertelanjang, kaki berikat kepala. Itu salah. Pemenggalannya bukan bertelanjang, tetapi bertelanjang kaki baru berikat kepala. Tapi anak-anak kebanyakan bertelanjang kaki berikat kepala. Itu sudah merubah makna. Bertelanjang kaki berarti tidak memakai alas kaki, tapi kalau bertelanjang, lah itu lain lagi maknanya. Jangan sampai merubah makna. Ada lagi, sang pemuda tetap berdiri, tegak tak pernah terhempas. Yang betul terhempas, bukan terhempas. Tetapi tadi keluarnya banyak terhempas karena sudah mempunyai makna yang lain, makna yang berbeda. Tolong itu dipahami. Bagaimana caranya? Kalian harus sering berlatih. Mungkin sedikit itu, ada sedikit tambahan. Ini juga menjadi penilaian kami, yaitu busana kostum harus disesuaikan dengan tema. Kalau berjuang ya sedikit ada ornamen perjuangannya. Kalau nanti tentang
ibu ya sedikit, bukan berarti keibuan tidak, tapi disesuaikan. Terus gerak lagi. Kebanyakan anak-anak geraknya setelah maju mundur, maju lagi, mundur lagi. Jadi gerakannya cuma satu begini. Nah, itu banyak sekali terjadi. Nah, mungkin itu sedikit ulasan dari kami yang bisa dijadikan masukan untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga menjadi lebih baik. Masih ada waktu dan kesempatan untuk kalian belajar menjadi lebih baik. Karena kalian sudah mempunyai modal satu, modal punya kepercayaan diri, modal suara, tinggal kita bagaimana cara mengasahnya. Mungkin itu dari kami. Selanjutnya akan kami bacakan pengumuman berita acara penilaian lomba baca puisi memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa MI Perwanida Blitar tahun 2021. Sabtu 30 Oktober 2021 telah diselenggarakan penjurian lomba baca puisi virtual dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa MI Perwanida Blitar tahun 2021 oleh 58 peserta bertempat di MI Perwanida Blitar, dimulai pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Adapun pilihan judul diantaranya Merdeka, karya Endang Rahayu SPD, Ibuku Tersayang, karya Elivia Taraka, Pemuda dan Merah Putih, karya Elivia Taraka, dan Indonesia Jaya, karya Elivia Taraka. Dengan ini memutuskan sebagai juara kategori A kelas 1, 2, dan 3 adalah juara harapan 3 diraih oleh peserta nomor 18 atas nama Barensi Rizkila. Juara harapan 2 diraih oleh peserta nomor 14 atas nama Diera Eleanor Alfaridi. Juara harapan 1 diraih oleh peserta nomor 21 atas nama Kensio Alfarizi Prasetyo. Juara 3 diraih oleh peserta nomor 5 atas nama Akifa Naila Wahyu. Juara 2 diraih oleh peserta nomor 3 atas nama Ayla Nafdifa Ayu S. Juara 1 diraih oleh peserta nomor 32 atas nama Akila Altafunisa. Adapun sebagai juara kategori B kelas 4, 5, dan 6, juara harapan 3 diraih oleh peserta nomor 27 atas nama Devina Alia Kinaya. Juara harapan 2 diraih oleh peserta nomor 22 atas nama Muhammad Hasbi Siddiqi Al-Wafi. Juara harapan 1 diraih oleh peserta nomor 13 atas nama Nazala Naura Zahra. Juara 3 diraih oleh peserta nomor 15 atas nama Syaukila Almaira Kansa. Juara 2 diraih oleh peserta nomor 10 atas nama Muhammad Nanda Al-Farisi. Dan sebagai juara 1
diraih oleh peserta nomor 1 atas nama Agas Gatra Sadewa. Demikian berita acara penilaian Lomba Baca Puisi Virtual memperingati Sumpah Pemuda dan Bulan Bahasa MI Perwanida Blitar tahun 2021. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Blitar, 30 Oktober 2021. Dewan Juri 1. Yuli Widayanti SPD dari MTSN 2 Kota Blitar. Juri 2. Dr. Agustin Istiqlaliyah MAG dari MI Perwanida Blitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.